Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana mengenali database dari UniProt. Ketika kita belajar tentang protein, maka database yang ada di UniProt ini adalah database yang wajib untuk kita kenali. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengenali database dari UniProt ini. Baik, kita mulai. Jadi kita masuk di Google, kemudian kita ketikkan UniProt, ya. Maka kita akan klik UniProt dan kita akan masuk di UniProt. Nah, ini adalah tampilan awal dari UniProt, ya. Nah, ini kita dapatkan dari tampilan awal ini, ya, informasi bahwa ada 563.000 ya data protein yang ada di sini, ya. Yang ini yang secara transformasi malah 209 juta, ya, yang secara otomatis itu ini yang tidak direview, yang ini direview ada 563.972 protein. Nah, ini adalah apa yang kita bisa lakukan dengan UniProt ini, ya. Ini juga ada beberapa program. Jadi kita bisa melakukan blasting, ya. Kita juga bisa melakukan alignment kalau kita mempunyai sequence, ya. Kemudian kita juga bisa mapping, ya. Kemudian melakukan searching untuk peptida yang kita kehendaki. Nah, kemudian di bagian atas ini adalah search yang kita bisa masukkan, ya, beberapa hal yang penting. Bisa, kalau kita sudah mengetahui nama proteinnya, kita bisa masukkan nama proteinnya. Kalau kita mengetahui kode gennya, kita bisa masukkan kode gennya. Kalau kita mengetahui organismenya, kita bisa masukkan organismenya. Bahkan kalau kita mengetahui misalnya penyakit yang terkait dengan protein itu, kita bisa masukkan nama penyakitnya, ya. Jadi data ini adalah data yang sangat penting untuk kita ketahui kalau kita belajar tentang biomolekul, ya, spesifik kepada struktur dan fungsi biomolekul. Baik, sekarang kita coba masuk saja, ya. Kita ketikkan, saya kebetulan ingin mengetik nama satu organisme yang saya nanti kepingin tahu bagaimana protein yang ada pada organismenya itu. Jadi saya mengetik Canna striata. Ini adalah nama dari ikan haruan atau ikan gabus, ya. Saya mengetahui apa saja protein yang ada pada Canna striata ini yang sudah dimasukkan di database UniProt ini. Baik, kita search. Nah, saudara sekalian, kita mendapatkan data ada 397, ya, protein yang ada pada Canna striata, ya. Kalau kita misalnya mau screening lagi, ya, agak spesifik khusus yang Canna striata, ini kan adalah kode Canna striata, itu ada 365, ya. Nah, ini yang mirip dengan Canna striata, ya. Nah, ini adalah kode-kode yang kita bisa pelajari, ya. Ini adalah kode dari UniProt, ya. Ini kita bisa klik, kan akan keluar proteinnya. Ini juga kode yang dicantumkan juga organismenya. Nah, ini nama proteinnya.
ini nama gennya, ini organismenya. Jadi Canas striata itu juga bisa disebut dengan snakehead moral atau Ophicephalus striatus. Ini adalah panjang sekuen asam aminonya. Nah, ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan. Kemudian di sini ada organisme ya. Jadi misalnya kalau kita mencari ini ada Asian reptile catfish ya, ada satu protein. Jadi kita bisa memfilter atau men-screening lewat organisme, kita bisa masukkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa memilih salah satu dari protein ini ya. Saya coba cari yang agak terkenal begitu. Nah, kita bisa, ini yang lembar kedua ya. Yang tadi lembar pertama, ini lembar kedua. Ini misalnya kita bisa mengenali ya. Kalau yang tadi di bagian atas itu adalah recombinant activating protein. Ya, ini mulai ada sitokrom C oksidase subunit 1 atau COI kodenya ya. Coba saya klik ini ya. Ini saya bisa klik di sini. Ini kebetulan ada 140 asam amino. Nah, saudara sekalian, kita mendapatkan satu protein dengan nama sitokrom C oksidase subunit 1. Ya, kode gennya adalah COI. Ya, organismenya adalah Canas striata atau snakehead moral atau Ophicephalus striatus. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan mendapatkan banyak informasi yang terkait dengan protein sitokrom C oksidase subunit 1 ini ya, dengan kode ini tadi yang sudah kita pilih ya. Yang pertama adalah fungsinya. Apa fungsi dari protein ini ya? Ini dipaparkan di sini ya, kita bisa baca ya. Kalau misalnya saudara sekalian tidak terlalu paham bahasa Inggris, ini bisa kita copy saja, kemudian kita translate dan kita bisa mengetahui apa sesungguhnya fungsi daripada protein ini ya. Kemudian di sini juga ada name and taxonomy ya. Coba kita klik ya. Ini kalau ini function ya, ini function ini di bawahnya ada beberapa informasi yang lain, misalnya ya, ini catalytic activity, ada cofactor dan lain sebagainya. Coba kita ketik name dan taxonomy. Nah, saudara sekalian, ini namanya ini ya, sitokrom C oksidase subunit 1 ya. Ini kita bisa cari di informasi-informasi yang ada di sini. Ini ada taksonominya, ya, taksonomi dari Canas striata, ya, ini kelompok Canidae, ya, dan seterusnya. Ini kita bisa temukan taksonominya. Kemudian kita ingin tahu apakah ada struktur proteinnya, ya. Nah, ini coba kita klik di structure, ya. Nah, ternyata struktur proteinnya belum digambarkan dalam 3 dimensi. Jadi di sini sudah ada beberapa informasi ya. Misalnya dari struktur protein tadi itu, ini ada posisi 49 sampai 75, ini ada helical dan transmembrannya helical ya, kemudian posisi itu 87 sampai 114 ya, itu juga helical dan seterusnya. Ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan dari struktur protein. Tapi struktur 3 dimensinya kita belum ada di sini. Nah, saudara sekalian, kalau kita ingin membuat struktur protein 3 dimensi, maka kita bisa pilih dari protein-protein yang ada di UniProt ini yang belum ada struktur 3 dimensinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian penting ya, yaitu bagaimana kita mengetahui sekuennya. Ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah sekuennya. Ada 140 tadi ya, 140 asam amino. Dari sekuen protein yang tadi kita kodekan itu ada 140 asam amino. Nah, sekuen inilah yang kita perlukan kalau kita ingin melakukan kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan protein yang kita pilih ini. Nah, biasanya dalam beberapa program secara bioinformatik itu diperlukan satu informasi sekuen, yaitu dalam bentuk format FASTA. Coba kita klik ya, FASTA.
Nah, saudara sekalian, ini adalah informasi sekuen protein tadi dalam format pasta. Ya, kita bisa copy ini, kemudian kita bisa ke notepad gitu ya, kita pastakan di sini dan kita simpan. Ya, ini kita beri nama misalnya CO1 dari Canna striata. Maka kita akan dapatkan Canna striata dalam format pasta. Kita bisa simpan, dan selanjutnya ini kita bisa manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain ya, untuk analisis lanjutan. Saudara, saya kira itu yang bisa sampaikan sekilas, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang.